Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran internet, DVD, kaset, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dengan kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 90, Ku Angkat Tangan Menyembahmu. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Di atas kembali, bersama saya undang bagi berdiri. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kor sekali lagi, doa pembukaan saya serahkan Bapak Gembala. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kor sekali lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan dalam ibadah pelayanan semacam ini, kami mengangkat tangan kepadamu, menyerahkan semua yang tidak bisa kami pikirkan lagi, semua yang tidak bisa kami kerjakan, bahkan tidak bisa kami katakan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang turun tangan berkarya di tengah kami Tuhan, untuk melakukan pekerjaan besar, baik secara jasmani, terutama secara rohani, pembaruan hidup, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua dimanapun berada, sama semuanya berada di rumah Tuhan saat ini, tempat ibadah pelayanan, ya di mana Engkau hadir, Engkau menjamah kami semua, Engkau mengurapi kami untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, menyempurnakan kami. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, baik di sini, di Medan, di Surabaya semua, lindungi sampai tiba dengan selamat. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Ya, jiwa-jiwa yang sudah undur, kembalikan Tuhan. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami semua menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4,
yang diparkir di sini, di Medan, di Surabaya, semua saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat siaran internet, siaran DVD, baik siaran langsung maupun penunda. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan dengan kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 64, Tuhan Hadir. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Biar tes kembali. Masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kor sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Pada waktu di hidupku pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masih
masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sekali lagi tangan kita. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Biar lewat pekerjaan firman Tuhan yang senantiasa diberitakan di tempat ini, sanggup menolong kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita, membaharui kehidupan kita, sehingga masa depan kita adalah masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari kor Kutemukan Segalanya Dalam Penggembalaan. Saya undang bangkit berdiri kembali. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari sebuah gembala aku, curahkan firman kasihan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasihan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasihan rohnya. Ku temukan segalanya
dalam penggembalaan. Ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menyaksikan apa yang terjadi kepada kehidupan saya atas teguran dan kasih karunia Tuhan kepada saya. Tepat pada Sabtu yang lalu, saya mengalami masalah. Waktu itu saya pergi ke Japanan untuk mengantar pesanan. Saat pulangnya saya mengalami kecelakaan mobil. Mobil saya yang ingin putar balik ke arah Pandaan tiba-tiba bertabrakan dengan motor dari arah yang berlawanan. Singkat cerita, saya membawa pengendara motor ke UGD terdekat dan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Yang ingin saya saksikan adalah bagaimana Tuhan masih mengasihi saya. Dengan kejadian ini saya mengoreksi diri saya, ternyata saya sombong, keras hati dan tidak taat. Saya merasa kehidupan saya diberkati, diberikan hikmat dari dunia dan sebagainya. Ternyata sesuai dengan firman, saya ini hanya buli-buli tanah liat, bahkan merasa buli-buli pualam yang semakin keras hatinya. Saya merasa mampu sehingga tidak pernah mengucap syukur dari berkat yang saya terima sehingga perpuluhan sering saya abaikan. Perpuluhan selalu saya jadikan nomor sekian. Jadi uangnya saya simpan dulu untuk tabungan, beli ini dan beli itu, baru sisanya untuk perpuluhan. Padahal sesuai firman, perpuluhan dulu berkat untuk sesama yang butuhkan, baru sisanya adalah berkat milik kita. Kejadian ini membuat saya habis-habisan. Uang tabungan saya langsung habis dalam sekejap untuk membayar rumah sakit, kendaraan yang rusak, rawat jalan dan sebagainya, agar semua masalah diselesaikan dengan kekeluargaan. Tuhan menegur saya langsung dengan keras agar saya sadar. Tidak hanya itu saja, atas teguran dari Tuhan ini juga saya diingatkan Tuhan bahwa saya sering tidak taat baik pada orang tua maupun gembala. Pada Jumat sebelum kejadian itu, sebenarnya papa saya meminta tolong saya untuk mengantar dia ke Surabaya untuk melihat-lihat rumah, lalu mengantarnya ke Juanda. Padahal jika saya taat turuti apa kata dia, saya ke Japanan mengantar barang lalu ke Surabaya dekat saja. Tapi saya menolak dengan alasan pulangnya saya mau nge-gym. Dari kejadian ini juga saya banyak dikoreksi, ternyata saya masih banyak ketidaktaatan baik pada orang tua maupun bahkan gembala. Mulai dari masalah kelanjutan studi saya, pekerjaan, bahkan masalah jodoh. Sekarang saya mau taat saja pada orang tua walaupun rasanya berat. Jujur bahwa saya mengerti dan rasa firman yang mengatakan taat sampai daging tidak bersuara lagi. Jawab iya saja walau rasa tidak enak bagi daging, walau daging rasa berat, bahkan bukan keinginan saya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sanggup berikan yang terbaik bagi saya jika taat dan percaya. Oleh kejadian ini juga saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia masih mengasihi saya dan berkemurahan bagi saya lewat teguran yang Dia berikan. Saya minta bantuan doa kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala agar saya tetap taat dan setia berkobar-kobar terutama pada firman yang sudah saya terima sampai garis akhir. Terima kasih atas itu saja kesaksian saya. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan, biar lewat kuasa firman pengembalaan yang senantiasa kita dengarkan tempat ini bisa membaharui kehidupan kita, mengerjakan kehidupan kita sehingga kita dapat taat dengar-dengaran pada firman dan kita mengalami mujizat bersama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya dari nyanyian round nomor 328, Allah itu baik, dan saya undang kor sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Nyanyian round nomor 328, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kor sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
biasa. Terpuji nama Tuhan, biarlah seperti dalam pujian ini, lewat pekerjaan firman, kita bisa mengalahkan segala tabiat daging kita, bagaikan Goliat, ya, besar meraksasa, tetapi biarlah lewat firman yang diberitakan dengan pedang firman tajam bermata dua, sanggup menyucikan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan sampai kita bisa menyembah Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian Ron nomor 363, Jadikan Aku Rumah Doamu, dan saya persilakan vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Di tengah derai
Biar sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu yang sanggup menyucikan, menyalipkan segala tabiat daging kita dari segala kemunafikan, ketakutan, ketamakan, kekhawatiran, sampai kelengahan. Biar lewat pedang firman tajam itu sanggup mensucikan kehidupan kita. Bersama-sama saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dari atas kembali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kor sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kor sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita berkata, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya di saat kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami masih mendapat kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Terutama mujizat pembaruan hidup, juga mujizat-mujizat secara jasmani pasti terjadi dalam hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas,
dengan benar dan murni menyampaikan firman. Sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus Allah jamahkan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan pelayanan kami, masa depan kami, menyerahkan Tuhan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami Tuhan, kami bahagia, Engkau beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selamanya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita masih berada pada ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Ya, ini tentang ketakutan, tentang takut. Ya, pasal yang ke-12 ayat 4 sampai yang ke-12. Ya, kita baca 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi di sini jelas ada dua macam ketakutan. Ya, yang pertama yaitu ayat yang keempat, itulah takut yang merupakan tabiat daging. Ketakutan yang merupakan tabiat daging, yaitu takut pada sesuatu di dunia sampai kita melawan Tuhan. Nah, itu takut yang merupakan tabiat daging, ya, sifat tabiat daging, yaitu kita takut pada sesuatu di dunia, tanda petik, sampai kita melawan Tuhan. Takut nilai jelek sampai nyontek melawan Tuhan. Takut tidak punya uang mencuri dan seterusnya. Ya, nah inilah. Kemudian yang kedua B, yaitu takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ini takut akan Tuhan. Ini yang benar. Yang kedua ini yang benar, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Tuhan kita itu Allah Tritunggal. Jadi takut akan Tuhan sama dengan takut akan Allah Tritunggal. Sudah ajarkan ayat 6 sampai ayat 7 itu Allah Bapa. Ya, tidak seekor pun burung pipit dilupakan Allah, rambut di kepala terhitung semua, itu Allah Bapa. Jadi kita takut kepada Allah Bapa di surga. Yang kedua yaitu ayat 8,
sampai ayat 9 itu anak manusia. Itulah anak Allah. Takut kepada anak Allah. Sudah dipelajari. Yang ketiga 10 sampai 12 ini takut pada Allah Roh Kudus. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dan seterusnya sampai ayat 12. Ini takut kepada Allah Roh Kudus. Ya, takut kepada Allah Roh Kudus. Yaitu menerima pekerjaan Roh Kudus. Takut kepada Allah Roh Kudus sama dengan menerima pekerjaan Roh Kudus, terutama pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Menerima pekerjaan Roh Kudus, terutama pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Jadi kepala itu suami, ya. Tubuh itu istri, kepala mempelai pria, tubuh mempelai wanita. Ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh itu istri, sama dengan mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah ini, jadi kita menerima takut pada Allah Roh Kudus, menerima pekerjaan Roh Kudus harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Nah, ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mulai dalam nikah. Statusnya sebagai apa? Jabatannya sebagai apa? Suami, istri, ayo melayani nikah. Sebagai anak taat dengar-dengaran pada orang tua. Di dalam penggembalaan, jabatannya apa? Gembala, layani pemain musik, layani kur, penerima tamu, semua melayani yang baik. Nah, ya. Kemudian antar penggembalaan, nah, kebaktian kunjungan, ya. Nanti bulan 5 mungkin ya ada di Surabaya, nah, bulan 5 di Surabaya, Square Ballroom Surabaya, ya. Itu kalau tidak salah tanggal 29 Mei. 29-30 Mei, jadi 29 itu Selasa, itu libur, 30-nya masuk, nah, atur waktu, ya bisa, itu saja, itu bulan puasa itu ya, nah, baik, nah nanti Mei di September di Kartika Graha, lain-lain, mungkin ada yang ke luar negeri, ke Malaka, bulan Mei awal, ya nabung, ya tabung, nah, siapa tahu ada retreat juga, nah, retreat ke Bali, nah, itu nabung ya. Nabung semuanya, nah, jangan jajan terus, nabung, ayo kita melayani Tuhan, nah, disisihkan uang sakunya. Dulu Om punya pengalaman mengasuh remaja muda seperti kalian ini, tapi saya bukan pendetanya, cuma pengasuhnya, tahun 80-an itu ya, 80-an, 82, 83, nah, kami bisa ke Jakarta, charter kereta api, nah, charter kereta api dari daerah Bondowoso sana, nah, bisa berapa gerbong gitu ke Jakarta, ke Taman Mini, ada kebaktian kebangunan rohani kaum muda, nah, yaitu suruh tabung, ayo tabung, yang beli es biasa nggak usah tabung, akhirnya bisa ikut ya kereta api beramai-ramai ke sana, ya. Nah, di situ ya, bisa, semuanya bisa ikut. Ya, jadi yang biasa jajan kurangi. Nah, biasanya 2 mangkok, 1 mangkoknya ditabung. Nah, begitu. Ya, ini melayani pekerjaan Tuhan. Antar penggembalaan sampai tubuh Kristus, Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang semua. Itu pekerjaan Roh Kudus hujan akhir. Nah, hati-hati tadi ada istilah menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus, waspada, menghujat Roh Kudus sama dengan melawan pekerjaan Roh Kudus. Melawan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Melawan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Melawan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Sama dengan memecah belah atau merusak pembangunan tubuh Kristus. Nah,
Nah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ini memecah belah, malah merusak pembangunan tubuh. Di dalam nikah, rumah tangga merusak. Tidak melayani malah merusak, bikin susah, bikin ini. Di penggembalaan dan seterusnya. Nah, ini merusak. Ya, merusak, memecah belah, merusak tubuh Kristus. Ya. Nah, bagaimana ini orang yang merusak, memecah belah, menghujat Roh Kudus, memecah belah, merusak pembangunan tubuh Kristus. Prakteknya, nomor 1, Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat yang ke-17. Surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Itu yang pertama. Sebagai orang yang merusak pembangunan tubuh Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, ini terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Nah, ini yang pertama, saudara, yaitu mengajarkan ajaran palsu. Ajaran lain, ajaran palsu. Ajaran yang tidak benar. Atau menerima ajaran palsu kalau pendetanya mengajarkan, itu memecah belah. Kalau kita mendengar, menerima ajaran palsu, itu memecah belah, ikut memecah belah. Ikut memecah belah. Nah, ini hati-hati. Mengajarkan ajaran palsu atau menerima ajaran palsu. Nah, itu memecah belah. Ya, memecah belah tubuh Kristus. Salah satunya ajaran Babel. Ya, Wahyu 17 ayat yang kelima, ajaran Babel ini yang banyak sekarang. Ya, dan ayat yang keempat dan 5. 4 boleh dibaca. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi dihiasi emas, permata. Perempuan itu gereja palsu di sini ya. Ajaran palsu. Mutiara di tangannya suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian. Ajaran Babel. Ini ajaran palsu yang mengajarkan beribadah melayani hanya untuk mencari kemakmuran jasmani, berkat jasmani dan hiburan jasmani. Jadi datang di ibadah hanya hiburan, hanya kemakmuran jasmani. Nah, ini bisa dilihat penampilannya, penampilan dalam ibadah, hati-hati ya. Nah, cara berpakaian, penampilan dalam ibadah bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan. Suatu waktu, ya. Saya melihat orang keluar dari rumah Tuhan, dari gereja, rumah Tuhan. Nah, pas saya di situ juga mau khotbah sebelahnya. Orang lewat, dari mana dia? Saya kira dari mana ya cara pakaiannya itu ya, pakaian orang dunia itu. Ya, sangat mini sekali. Dan ini, ini ibadah ini. Nah, ibadah. Nah, ini menampakkan ajaran Babel. Hanya kemakmuran jasmani, penampilan jasmani, cara berpakaiannya, sampai pemain musiknya jangan-jangan sampai ini, cara berpakaiannya kurang bagus. Nah, ini hati-hati, kemakmuran jasmani dan hiburan jasmani. Nah, harus yang baik lah kita. Ini ibadah, bukan show, bukan ini, bukan apa, ya. Nah, ini ibadah kepada Tuhan. Coba menghadap presiden begitu. Nah, bagaimana kira-kira? Dipanggil pelajar teladan. Nah, menghadap presiden rok mini. Kira-kira diusir enggak sama presiden? Gitu ya. Nah, itu. Jadi ini ajaran-ajaran palsu. Nampak dari penampilannya nampak. Kita tidak menghakimi, saya tidak menghakimi, tapi bisa dilihat. Bisa dilihat. Hanya menampilkan kemakmuran jasmani, hiburan jasmani, tanpa penyucian dan pembaharuan. Nah, tidak mengutamakan firman. Tanpa penyucian dan pembaharuan. Nah, sehingga hanya menghasilkan manusia darah daging. Tanpa penyucian dan pembaharuan. Hanya menghasilkan ibadah, tapi hanya menghasilkan manusia darah daging. Yang dilihat hanya daging. Berkat daging, kemakmuran daging. Hiburan daging, dikasih hiburan, itu aja. Nah, hanya menghasilkan manusia darah daging, dengar,
yang dipakai dalam pembangunan Babel. Dipakai dalam pembangunan Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan untuk dibinasakan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini penampilan hiburannya seperti orang dunia. Cara penampilannya, cara berpakaiannya, cara penampilannya, semua seperti orang dunia yang di TV. Oh itu di TV, wah top itu. Jadi ya dibuat begitu supaya orang-orang datang, wah seperti di TV. Top, hanya hiburan. Tapi menghasilkan manusia darah daging, manusia dunia yang dipakai dalam pelayanan pembangunan Babel. Mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Untuk dibinasakan. Jangan ikut-ikut. Dalam Roma yang menyetujui ini sama. Yang mengajar, yang mendengar, yang menyetujui sama ikut ambil bagian di dalam. Ikut ambil bagian di dalam. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang yang benar. Ini kalau takut pada Allah Roh Kudus ini 1 Timotius 4 ayat 1. Hati-hati ya dengan ajaran-ajaran, hati-hati. Nah, ini memecah belah. Ya. Memecah belah, ajaran-ajaran palsu memecah belah. Ya, itu. Tetapi roh dengan tegas. Nah, ini takut pada Roh Kudus tegas. Mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan. Nah, jadi kalau takut pada Allah Roh Kudus, maka kita takut pada Allah Roh Kudus sama dengan mengalami urapan Roh Kudus, maka kita dengan tegas bisa menolak ajaran palsu, menolak, tidak mau ikut-ikut, tidak mau dengar, tidak mau ikut-ikut kegiatannya, menolak ajaran palsu dan pegang teguh, tegas untuk pegang teguh firman pengajaran yang benar, firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran, berpegang teguh, tegas untuk berpegang teguh, pada firman pengajaran yang benar, Alkitab itu firman pengajaran benar, dan taat dengar-dengar, mempraktekkan taat dengar-dengar, sehingga menghasilkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bijaksana, menghasilkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bijaksana, berhikmat, mempunyai bijaksana, mempunyai hikmat surga. Loh, kalau hikmat surga, waktu Ratu Seba menghadap Raja Salomo, waktu melihat, mendengar hikmat Salomo, dia, kepingin aku datang. Lihat belum ketemu Salomo, lihat pegawainya, cara duduknya pegawainya, bingung dia. Waduh, lihat ininya, sampai begitu. Sampai dia mengakui, waduh, ternyata yang aku dengar belum separuhnya daripada yang kuliah. Nah itu, kalau kita tampil sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki hikmat surga, kebijaksanaan surga. Bukan hikmat S3, S2 dunia, bukan hikmat surga. Hikmat surga. Satu waktu, ya dosen, waktu di sini ada dosen Pak Misi ngajak dosen-dosen datang di Kartika Graha. Nah, apa yang dia tanyakan karena dosen tanya, loh, aku lihat kemarin itu semua nyatat. Anak kecil pun nyatat. Apa diharuskan? Nah itu. Nah, saya bersyukur. Ini hikmat. Penampilan. Coba kebaktian lain. Waduh. Ngomong gak karuan. Aku jangan nyatet. Mau denger aja susah. Seringkali. Ngomel. Ini wah macam-macam. Ada hikmatnya. Nah, kalau kita pegang pengajaran yang benar, pedang firman, ada pedang firman. Ada hikmat. Ada hikmat cara berpakaiannya. Waktu kami turun di India dulu, tahun 93. Aku jadi ompong pembicaranya, kami menyertai, saya masih pengerja. Nah, turun dari pesawat, bingung orang itu. Lalu mendekati. Apa yang dia bingungkan? Loh, laki-lakinya kok gak ada brengosnya? Kok semua licin bersih?
Bingung dia. Bingung kok bisa itu. Apa ini diatur sebelum berangkat cukur? Kayak sebelum berangkat pakai kaos sama, pakai enggak. Kok bisa? Nah, hikmat dari Tuhan. Di mana ada pedang, ada hikmat. Nah, tidak sembarang kayak ke pesta kemana, kebaktian, KKR kaum muda, Natal kaum muda. Tapi coba kalau firman, wah, tidak ada hikmat, itu berarti hati-hati ajaran palsu di situ. Ajaran palsu. Ya, semoga kita bisa. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo sungguh-sungguh. Jadi ini tegas menolak, tegas pegang teguh. Matius 7, 24, 25. Kalau menjadi hamba Tuhan bijaksana dipakai. Pegang teguh pengajar perkataanku. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ku besar. Om selalu terangkan ya. Perkataan Yesus itu firman yang dibukakan rahasianya. Dikatakan tuh dibukakan. Yaitu ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Dan itulah pengajaran yang benar. Rumus menerangkan rumus. Itulah pengajaran benar. Tidak ditambah, dikurang, tidak ada. Ya rumus A kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat ya sudah. Siapa berani nambah, ngurang? A kuadrat tambah B kuadrat, menurut saya C pangkat 3. Tidak lulus selama-lamanya. Nah itulah. Ayat terangkan ayat, jangan ditambah, tidak apa-apa sekarang gini. Jangan mau, itu nanti jadi ajaran palsu. Itu perkataanku, itu pengajaran benar. Ayat menerangkan ayat dalam pengajaran benar. Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dipakai mendirikan rumahnya, rumah rohani, tubuh Kristus. Mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, banjir, angin melanda. Rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Nah kalau sudah punya pengajaran benar, pegang, praktekan, bijaksana. Bijaksana. Bijaksana surga. Hikmat, saya percaya, percaya kalau bijaksana surga, yang dunia pasti bisa. Pasti bisa. Tidak mungkin tidak. Kalau kita sudah punya kebijaksanaan surga, hikmat surga, yang dunia bisa pasti. Kalau kita taat sungguh-sungguh pada firman. Pegang pengajaran benar. Ya, nah itu satu. Dan kita hasilnya kita dipakai. Dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, tidak rubuh. Itu tidak berhenti di tengah jalan, tidak rubuh sampai sempurna. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai jabatan pelayanan kita masing-masing. Dipakai sebagai apapun sampai sempurna. Hasil pertama. Hasil kedua, kalau punya kebijaksanaan surga berhasil. Tidak mungkin tidak. Pengkhotbah 10, pengkhotbah pasal yang ke-10. Kalau punya hikmat dunia belum tentu. Banyak orang pinter enggak bisa kerja. Macam-macam sekarang ini. Bukan berarti wah om anti orang pinter, tidak. Senang saya doakan. Tapi seringkali banyak yang sulit lowongan. Sekarang dan lain-lain. Nah, tapi kalau bijaksana surga dulu, nah, ditambah titik-titik, nah itu keberhasilan. Di tengah krisis justru. Keberhasilan di tengah krisis. Keberhasilan di tengah krisis. Ini Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, pisau tumpul. Krisis. Biasanya kalau tajam, selesai. Kalau tumpul, wah, kalau perlu crack, begitu, tidak bisa. Kalau tajam, pernah makan tebu, itu kalau pisau tajam, cerit, enak, crack. Orang desa, ya di Prajekan situ ada pabrik gula, jadi hampir tiap hari makan tebu. Ya, kalau pisaunya tumpul, ya, crack. Nah, kalau tajam langsung enak. Nah, ini krisis pisau tumpul. Kalau tidak diasah krisis. Maka orang memperbesar tenaga.
Rumusnya dunia, krisis ekonomi. Kerja mungkin buka toko dulu 7 jam, wah sudah lumayan. Sekarang karena persaingan krisis, wah harus 12 jam, umpama perbesar tenaga. Dan seterusnya. Nah, ini cara dunia. Ada yang sekolah lagi, ini lagi cara dunia. Tetapi boleh silakan. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Maksudnya hikmat surga. Firman. Kalau tidak ditambah firman tidak bisa. Petrus dan kawan-kawan pengalaman semalaman bekerja keras kosong. Siang-siang ikuti firman hikmat Tuhan. Tebarkan di kanan. Ikuti. Wah dapat. Nah itu berhasil. Ya, berhasil di tengah krisis. Nah, kita bisa berhasil. Ya, ini. Jadi itulah kehidupan yang takut akan Roh Kudus. Diurapi. Tegas. Pegang teguh pengajaran benar. Dan taat dengarnya. Tegas menolak yang tidak benar. Tegas pegang teguh dan taat. Ini menjadi orang bijaksana. Memiliki kebijaksanaan surga. Hikmat surga seperti Salomo. Dulu Salomo dipercaya membangun bait Allah. Salomo kita dipercaya membangun tubuh Kristus. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Di dalam nikah berguna orang. Di dalam nikah kalau kaum muda berhikmat ya, cara ngomongnya terasa bisa. Nah itu, semoga kita bisa mengerti. Ya, dan seterusnya. Di dalam penggembalaan dipakai terus dipakai. Dan berhasil. Nah, semoga kita bisa mengerti, berhasil. Ada jaminan keberhasilan, masa depan yang berhasil indah. Sekalipun harus menghadapi krisis di akhir zaman. Ayo sungguh-sungguh pegang firman, taati, praktekkan. Nah, ada hikmat kebijaksanaan, sudah tahu. Waktu kerja orang lihat ada hikmatnya. Semua ada hikmat. Waktu bekerja bosnya lihat ada hikmatnya, kita lain. Oh bisa dia, itu lain. Itu di rumah tangga lain, seperti Yusuf lain. Punya hikmat lain dengan kakak-kakaknya lain. Dari penampilan bisa dilihat semuanya. Cara beribadah kita lain penampilannya. Kalau ada pedang firman, ada hikmat dari surga. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, hati-hati ya. Jadi banyak memecah belah, merusak itu ajaran lain. Mengajarkan ajaran Babel, belum lagi ajaran Isabel. Wanita boleh mengajar, laki-laki, wah macam-macam sekarang ini. Jangan ikut, mengajar dan mengikuti, mendengar, mengikuti sama. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti arahnya membangun Babel. Babel, untuk apa kita? Semoga kita mengerti. Kalau rumus matematika aja rugi. Pengajaran benar plus. Nah, saya ngajar Lempinel, coba kalau benar plus, tidak benar minus. Plus 1 minus 1. Kalau matematika gimana? Hasilnya berapa? 0 besar kita. Rohani kita 0 besar. Dengar yang benar, dengar tidak benar. Dengar benar, tidak benar. 0 besar sampai minus seperti Hawa. Minus. Ikut yang tidak benar. Nah, kalau jurusan elektro, plus dan min. Elektro. Yang elektro, ayo merah, hitam. Kabel listrik. Merah, hitam atau merah biru biasanya. Biru, terbakar. Rugi, tidak ada untungnya. Biar ditampilkan apa, tambah ditampilkan, tambah kelihatan terbakarnya. Kalau masih sembunyi-sembunyi di kamar, gosong sendiri. Kalau di sini, saudara, kelihatan bodohnya juga. Kelihatan terbakarnya. Bukan kelihatan hebatnya, kelihatan bodohnya. Wong sudah plus dan min kok disatukan itu. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, itu Om pernah itu kelihatan bodohnya di gending. Nah, plus dan min. Nah, Om coba lagi. Lah pekerjaannya itu yang tahu dia. Dia nyalakan terus. Ya, terus dinyalakan. Baru dia, Om enggak boleh, kamu dari tadi.
Benar itu. Tapi memang nakal. Sekarang enggak ada, sudah dia lari dia. Itu bukan pekerja, saya anak-anak kecil itu saya sekolahkan. Ya, sudah SMA itu ya. Elektro STM dia, elektro. Ya, waduh, saya ditipu betul. Nah, itu, tapi ya sekarang sudah lari dia. Ya, itu. Semoga kita mengerti ya. Jadi ayo sungguh-sungguh. Bukan berarti di sini saja Om yang benar. Enggak, Alkitab yang benar. Sekali lagi, bukan Om bilang Om saja yang benar. Di sini tidak, Alkitab yang benar. Kalau enggak cocok dengan Alkitab jangan sekali-kali. Rugi, kelihatan bodoh. Tidak ada bijaksana, bodoh. Membangun rumah di pasir, bodoh sekali. Hancur nanti. Nah, semoga kita mengerti. Yang kedua, bagaimana ini memecah belah, merusak. Ini tidak takut menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus. Matius 25, 26, 30. Matius 25, 26, 30. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat, malas, dan seterusnya. 30, dan campakkanlah hamba tidak berguna ke dalam kegelapan paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat. Pelayan apa saja? Pelayan penerima tamu, gembala, malas, jahat, malas tidak setia. Dan jahat, itu merusak. Bukan membangun, merusak. Sekalipun dia gembala, merusak. Malas, tidak setia. Coba Amsal 18:9. Amsal pasal yang ke-18 ayat 9. Merusak. Merusak. Amsal 18. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Hati-hati. Ini yang khotbah ini hati-hati. Orang tidak setia suruh khotbah terus. Wah, hancur, rusak. Semua jadi rusak, yang baik jadi rusak. Hati-hati. Pemalas itu, tidak setia. Itu merusak, temannya si perusak, merusak tubuh Kristus. Jahat. Itu tadi malas, tidak setia. Jahat. Apa jahat itu? Beribadah melayani tidak sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tabisan yang salah. Melayani tapi tidak sesuai jabatan yang Tuhan percayakan. Tuhan kasih jabatan penyanyi mau jadi gembala. Tidak bisa kasih makan jemaat, payah. Tuhan kasih pemain musik dipaksa jadi gembala. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus sesuai jabatan pelayan yang Tuhan beri. Di perjanjian lama, contoh 2 Tawari, kitab 2 Tawari, kitab 2 Tawari 26, ayat yang ke-16 mulai. Ini Raja Usia, Raja Usia. Nah, dulu dia mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai diberkati. Nah, hati-hati. Dulu mencari Tuhan dari kecil, cari Tuhan. Nah, sekarang sudah sekolah, sudah sombong. Hati-hati ya, hati-hati. Itu ya. Nah, setelah ia menjadi kuat, nah sudah diberkati kuat Raja Usia, nah, bisa cari duit, nah, dan lain-lain. Tadi kesaksian tadi, baru disuruh papanya, udah ini hati-hati, kaum muda cenderung ke sini. Nah, sudah seringkali belum bisa apa-apa saja sudah merasa kuat, apalagi sudah bisa. Sudah kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Apa? Ia berubah setia kepada Tuhan Allah, memasuki bait Tuhan, membakar ukupan. Di atas mezbah pembakaran ukupan. Bukan raja, itu imam. Bukan tugasnya Raja Usia, itu imam yang bekerja di rumah Tuhan, yang membakar ukupan. Imam besar malah itu. Terus, nah, tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Nah, harus tegas. Terus, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata, hei Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan pada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah.
karena hal ini. Ditegur firman, tidak cocok, kamu bukan gembala, kamu itu penyanyi. Kamu itu pemain musik, bukan gembala. Kamu itu apa? Nah, penginjil bukan gembala, kamu ini. Nah, apa teruskan? Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Kayak Herodes. Nah, Raja Herodes soal nikah. Dak halal kamu mengambil istrimu. Nah ini gunanya pedang. Menjaga kesucian bait Allah. Tidak sembarangan melayani di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Tidak sembarangan. Ibadah pelayanan di mana kaum muda sekarang mungkin di luar negeri, di depan laptop, itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat bukan gereja saja rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat kita beribadah melayani Tuhan. Di mana saudara berada sekarang? Ya, mungkin di mana saja, di rumah, dimanapun. Mungkin ada yang tidak punya laptop di warnet malam ini. Nah, beribadah melayani Tuhan lewat siaran ini. Ya, itu jadi rumah Tuhan. Selama 2 jam jadi rumah Tuhan dia. Jangan sembarangan, rumah Tuhan. Nah, di situ tempat ibadah pelayanan. Ayo dijaga. Jangan sembarangan. Yang penting coba aja di sekolah kaum muda masing-masing, di universitas, di fakultas masing-masing. Nah, bukan dosen datang ke sana. Nah, ayo, apa? Bukan dosen apa? Ya, tukang chat. Sekarang kita akan belajar matematika. Wah, saudara mau? Nah, jangan begitu tuh. Sesuai jabatannya. Nah, kalau tukang chat, mungkin ada temboknya yang sudah ini di kelas. Bagus juga. Bekerja juga loh. Selama ini mungkin saudara, temboknya sudah lumutan itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, apa itu? Sudah apa? Menjamur, sudah ini, enggak enak, lembab ya. Datang tukang cat. Senang enggak? Senang dikerok, dicat. Sedap sudah. Wah, enak sudah. Loh, karena sesuai jabatan pasti apa saja kecil mungkin enggak dipandang, tapi memberi dampak yang positif. Tapi coba mau hebat, tetapi bukan jabatan. Nah, mungkin dia pengusaha besar, pengusaha kaya datang, tapi dia bukan dosen, tidak bisa ngajar. Saudara-saudara, apa ini maksudnya? Tidak ngerti, karena bukan jabatannya. Nah, kalau dia datang bagi-bagi duit, lumayan. Bagi-bagi beasiswa, itu jabatannya dia. Karena kaya, ayo yang miskin mana, ayo sini. Tapi nilainya bagus, ini datang ke sini. Ada dampak positif. Jabatan harus. Gitu ya, semoga kita. Jangan sombong. Terus berapa tadi? Terus kan, ditegur marah. Tadi soal nikah Herodes ngamuk. Soal tahbisan, enggak benar Pak, tahbisan begitu, ngamuk. Mestinya minta ampun. Raja Daud, kau berzina Daud, minta ampun, tertolong. Ini enggak sombong sekali. Nah, ini ayo, gila kedudukan, gila hormat. Enggak tahu kedudukannya enggak benar. Hati-hati ya. Terus, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Nah, akhirnya dia sampai mati pun dipisah karena kusta. Cerai-berai. Nah, coba itu ayat 23. Kemudian Raja Uzia ini ya, mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyang di ladang dekat perkuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta. Nah, di samping. Nah, itulah ya. Di samping pekuburan raja, dekat, tidak boleh di kuburan raja-raja, tidak boleh dipisahkan, sampai mati pun dipisah, cerai-berai, semuanya cerai-berai. Nah inilah, jadi ini merusak, melayani tidak sesuai jabatan pelayan yang Tuhan percayakan, merusak tubuh Kristus sampai menghasilkan kusta, kebenaran diri sendiri. Itu juga jahat, itu tidak sesuai. Coba saudaraku ya. Tangan suruh jadi kaki, jahat loh. Coba jalan begini, naik gunung lagi, lomba naik gunung, tangan suruh jadi
tangan suruh jadi kaki. Jahat enggak itu? Jahat sekali. Oh, susah. Jahat. Kedua, kusta itu jahat. Kebenaran diri sendiri. Sudah salah nyalakan orang lain. Loh, jahat itu. Kusta. Kebenaran diri sendiri. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Orang lain, Yudas. Siapa mencelupkan roti? Dia yang menjual aku. Tuhan bilang, bukan aku loh. Bukan aku. Oh ini. Jahat. Kacau. Kacau semua. Siapa? Bukan aku loh ya. Kacau. Baru Yudas cuma bilang, bukan aku. Semua sudah, goyang semua. Kacau semua. Tapi coba Yudas, aku Tuhan, ampunilah aku. Oh semua, doakan Yudas, doakan Tuhan tolong. Nah begitu. Kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Wah pengajarannya terlalu keras itu. Terlalu kaku, mestinya boleh cuma begini begitu. Terlalu kaku lah, menyalahkan Tuhan. Bukan salahkan salahkan Tuhan. Masa kita tidak boleh cuma begini? Tanya Tuhan. Jangan kau cuma begini, noleh ke belakang tidak boleh, istri Lot. Betul? Cuma noleh ke belakang tidak boleh. Noleo, rasakan istri Lot. Kalau tidak percaya. Jangan main-main dengan firman. Dengan Tuhan, bukan saya itu firman Tuhan. Kalau ayat menerangkan ayat, itu perkataan Yesus. Sungguh-sungguh serius. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Akibatnya, nah ini jadi kebenaran sendiri itu memecah belah tubuh Kristus. Ya. Dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Dicampakkan dalam kegelapan paling gelap. Artinya masa depan yang gelap, susah payah hidup. Kalau gelap semua baru mau jalan satu langkah bingung. Waduh, jangan ini sumur, jangan ini. Nah, susah payah, menderita, sampai binasa. Gelap, paling gelap itu di neraka selama-lamanya. Nah, inilah menghujat Roh Kudus. Tidak sesuai jabatan, malas, tidak setia, tidak sesuai jabatan. Nah, itu ya, semoga kita jangan ikut-ikutan. Kenapa harus ikut-ikut yang gelap? Yang tidak sesuai jabatan itu. Gembala tidak sesuai jabatan pelayanannya. Kita mau ikut-ikutan. Wah, ikut gelap. Jangan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Matius 25:21, takut pada Roh Kudus ini sekarang. Takut akan Allah Roh Kudus. Itu Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu kayak hambaku yang baik dan setia. Setia baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab perkara besar pembangunan tubuh Kristus. Masuklah, turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Ini kebalikannya. Takut pada Allah Roh Kudus yaitu takut pada Allah Roh Kudus yaitu menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu menjadi hamba Tuhan yang pelayan Tuhan yang setia dan baik. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan baik. Setia sudah tahu. Baik mulai dengan setia dan baik, hati nurani yang baik. Baik itu bukan baik di luar. Ada orang yang pura-pura baik, kebenaran diri sendiri juga. Pura-pura baik, menutupi dosa dengan pura-pura baik, kebenaran sendiri juga. Ini bukan, setia dan baik bukan cuma di luar, sampai hati nurani yang baik. Om selalu terangkan, sejak zaman Nuh itu hati nurani manusia jahat. Cuma Nuh, sekeluarga yang baik, yang masuk bahtera 8 orang saja. Masuk bahtera karena memiliki hati nurani baik, selamat Nuh dari hukuman Tuhan. Yang lain jahat, mengolok, mengejek, menghalangi dan lain sebagainya. Hati nuraninya jahat. Tapi Nuh baik. Nah, dulu masuk bahtera. Sekarang 1 Petrus 3, 20, 21. Dari mana hati nurani baik? Baptisan air. Nah, Sabtu depan ya, tetap ibadah seperti biasa ini. Tapi disertai baptisan air. Jamnya tetap diusahakan, tetap pulangnya tetap. So, ya. Nah ini, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya
bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dari mana hati nurani baik? Baptisan air yang benar. Nah, dulu Nuh masuk bahtera yang benar, bahtera Nuh bukan bahtera lain mati. Bahtera Nuh bahtera yang benar cuma satu. Baptisan air yang benar cuma satu, yaitu sesuai Alkitab, sesuai kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Nah, itu baptisan air yang benar. Apa itu? Yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air. Jangan dikubur di air bah, hukuman. Lebih baik dikubur dalam baptisan. Dikuburkan dalam air baptisan. Di dalam air bersama Yesus, sehingga keluar dari dalam air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, mendapat hidup baru, yaitu hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang baik. Hidup baru itu memiliki hati nurani yang baik. Nah, ini setia dan baik. Setia dan hati nurani baik. Prakteknya hati nurani baik sesuai jabatan. Baik itu sesuai jabatan. Kita melayani setia dan melayani sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan itu baik. Nah, benar, baik. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percaya. Nah, semoga kita bisa, jangan mengerti, jangan tidak sesuai jabatan Tuhan. Wanita mau mengajar, tidak sesuai jabatan Tuhan. Nah, ini Tuhan tolong semuanya. Itu baik. Sesuai jabatan. Baik, tidak kebenaran sendiri, kebenaran Tuhan. Saling mengaku, saling mengampuni, itu orang baik. Kalau salah ya ngaku, kalau benar ya mengampuni, ya baik. Nah, itu orang baik. Orang jahat, salah tidak ngaku, menyalahkan orang lain. Nah, itu orang jahat. Orang baik, salah ngaku, saling mengaku, saling mengampuni. Sampai selalu berbuat baik, sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini hamba Tuhan, setia dan baik, setia dengan hati nurani baik, yaitu sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Jangan yang tidak sesuai, itu ambisi. Jangan yang tidak sesuai, yang sesuai jabatan dari Tuhan. So, ya. Kemudian saling mengaku, saling mengampuni itu baik. Kalau jahat salah malah salahkan orang, salahkan Tuhan, itu jahat. Dan membalas kejahatan dengan tidak berbuat jahat. Tidak membalas kejahatan dengan selalu berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu orang baik. Itu hamba Tuhan setia dan baik. Bisa? Nah, itu saja. Semoga mengerti hasilnya. Nah, dipakai tadi, dipercaya perkara yang besar, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, pembangunan tubuh Kristus. Dan ikutlah kebahagiaan Tuhan. Kedua, bahagia. Kebahagiaan surga. Yang ketiga, semua jadi baik. Percayalah, Tuhan bisa jadikan semua baik. Semua jadi baik. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, jangan melawan Roh Kudus, jangan menghujat. Ya, jangan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus ya mengajarkan ajaran, terima ajaran lain. Beda sedikit kok, sama saja, apa itu? Itu selalu. Jangan. Kalau kita sudah menerima ajaran lain, bahaya. Sudah tidak ada hikmat lagi. Wah, sudah bebas. Susah cara berpakaian, bebas. Sudah hanya membangun Babel. Membangun Babel. Bukan membangun tubuh Kristus. Manusia darah daging, tidak ada penyucian, tidak ada pembaruan. Manusia darah daging aja cuma lagunya yang rohani. Lagunya yang isi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi sikapnya daging semua. Sikapnya daging. Khotbahnya daging aja, hiburan, kemakmuran, daging semua. Semua daging. Nah, ini menuju Babel. Jangan. Ya, Tuhan tolong tegas, kita jangan melawan roh ini. Kalau benar-benar ikuti, salah hindari tadi. Jangan tegas, tolak, hindari. Hindari, jangan malah mendukung, bahaya besar. Bahaya, biar kita sudah ditampilkan sebagai apa lah, itu pegang kabel di depan orang, plus dan min, ya, tambah malu. Untung saya dulu itu di kamar, lampu baca itu.
Nah, ini saya enggak ngerti, loh ini gimana? Ya terus kena. Lama-lama dia ini loh kamu ngerti aku ditipu. Ya, itu. Coba di depan, ini saya, wah malu orang, malu sekali. Dipermalukan satu waktu. Jangan ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, menjadi hamba Tuhan. Jangan malas, hamba Tuhan yang malas, jahat itu perusak, menghancurkan. Tapi takut akan Roh Kudus, setia dan baik. Hati nurani yang baik. Sudah Tuhan yang tolong kita. Pakai kita bahagia, semua jadi baik. Nah, kalau tidak setia, tidak baik, semua hancur. Malas, jahat, semua hancur. Yang saudara andalkan hebat, hancur. Tinggal tunggu kehancuran. Nah, Tuhan tolong. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, raja pun hancur, diusir, langsung diusir. Begitu kena kusta, tidak boleh lagi di takhta. Jangankan di takhta, di kuburan raja pun tidak boleh. Bayangkan, hancur-hancuran, masa depan gelap. Serius, sungguh-sungguh. Nah, mau dipakai di mana kita malam ini? Ketiga, terakhir, 1 Korintus 5:11. 1 Korintus 5:11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, hati-hati, adalah orang cabul. 1, 2, kikir. 3, penyembah berhala. 4, pemfitnah. 5, pemabuk, rokok, mabuk, narkoba, hati-hati. 6, penipu, pendusta. 6 dosa yang mendarah daging. Angka 6 itu daging. 6 dosa yang mendarah daging. Maksudnya tidak mau bertobat yang memang di situ. Jangan bergaul. Dengan orang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama, tidak bisa fellowship. Nah ini jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani tanpa kesucian. Mempertahankan 6 dosa yang mendarah daging. Nah ini saya 6 dosa yang mendarah daging. Tidak bisa fellowship, memecah belah. Tidak bisa berfellowship, tidak bisa masuk kesatuan tubuh Kristus, memecah belah tubuh Kristus. Ayo hati-hati, saudara. Hati-hati hari-hari ini. Jangan merasa kuat, saudara. Jangan merasa kuat, sungguh-sungguh jatuh kalau kita merasa kuat. Hati-hati. Ya, Tuhan tolong. Nah, yang benar Yesaya 52:11. Yesaya 52:11. Ini yang benar. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan, tabernakel, pembangunan tubuh Kristus. Dulu pembangunan tabernakel, rumah Allah Salomo, sebagai tabernakel Musa itu, rumah Allah Salomo. Sekarang pembangunan tubuh Kristus. Menjauh dari yang najis. Nah ini takut akan Tuhan adalah melayani pembangunan tabernakel, sekarang pembangunan tubuh Kristus harus dengan kesucian. Sekali lagi, bukan kepandaian, kekayaan, bukan itu dulu. Silakan boleh, tetapi kesucian nomor. Dengan kesucian. Nah, semoga kita bisa. Bagaimana kita bisa hidup suci? Bagaimana manusia berdosa bisa hidup suci dalam kesucian? Nomor 1, yang harus berada di ruangan suci. Namanya ruangan suci. Nah, itu. Bagaimana mau berhenti merokok? Nah, pertama kali masuk ruangan yang tidak boleh merokok. Nah, kalau bisa di sana 2 tahun ya sudah tidak merokok. Begitu. Ya. Ini ruangan tidak boleh merokok. Nah, masuk di situ, diam di situ sudah. Diam tiap hari. Nah, hari ini ya, kuat berapa ini? Nah, diam. Lama-lama tidak merokok. Nah, kita lain. Nah, ini tidak merokok, masuk ruangan orang merokok. Nah, itu kita seringkali begitu sengaja. Aku tahan. Lama-lama tidak tahan. Sudah. Nah, juga. Saya dulu gitu. Masih sekolah depan. Teman-teman merokok di... warungnya masih ada itu, ujung jalan itu. Depotnya itu, tapi dulu jelek masih. Ya. Tahun 77, ya. Jalannya masih makadam. Ya. Ini tidak ada ini sawah semua ini. Tahun 77 sawah semua. Tidak ada rumah di sini. Ya. Nah, itu jalan Borobudur dulu sekolah. Makanya saya bilang, loh dipindah tas sekolah ini. Ya, dalam hati, waktu saya khotbah di Ciliwung, gereja ini belum selesai di Ciliwung, diajak mampir sini. Loh, kok simpang? Mana sekolahku dulu itu? Loh, kok mundur? Dulu tepi jalan.
tapi jalan makadam. Nah, dulu jalan Borobudur. Borobudur nomor 1. Nah, coba cari bukunya yang tetap bersemangat itu. Nomor 1, Borobudur nomor 1. Tanya guru-guru yang tua. Nah, guru yang tua itu kimia itu, Pak Andreas itu, nah, guru saya itu tua. Yang lain saudara saya kok tidak ada yang tua-tua sudah ya. Nah, itu sudah almarhum dan almarhumah. Nah, itu di situ saya. Semoga kita mengerti itu. Saya. Ayo sungguh-sungguh. Jadi kita waktu itu saya ikut-ikut, sudah tahu di warung anak-anak merokok, saya di situ. Ya udah apa-apa aku kuat. Ke gereja enggak pernah kuat. Bagaimana? Lama-lama mulai kasih kedudukan. Nah itu. Ayo, siapa berani? Aku. Berani. Tapi saya masih pinter waktu itu. Enggak mau ditelan. Ya cuma wah gini. Tapi ya sudah merokok juga. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau sudah pergaulan itu enggak baik, sudah hindari. Siapa yang mengangkat, apalagi kita hamba Tuhan pelayan, menjauhlah, lari, menjauhlah, lari, menjauh. Jangan. Ayo ke ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah, kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pokok perhatikan baik-baik. Ruangan suci perhatikan. Kebaktian minggu kaum muda, kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, doa penyembahan, jangan kendor. Kendor itu berarti kita keluar. Nah, di sini sudah asap rokok, asap itu keluar. Nah, coba. Iya kalau cuma asap rokok, asap ini apa sama saja. Asap percabulan ini, coba. Hancur kita. Lama-lama ditarik keluar. Ayo di dalam. Berusaha semua ya di dalam. Dan harus ada pedang firman. Kita harus menyandang pedang firman. Mendengar dan taat dengaran pada firman. Maka ya, dalam kandang penggembalaan, maka tubuh jiwa roh kita disucikan secara intensif lewat pedang firman. Harus ada pedang firman dalam kebaktian. Kalau enggak, susah. Kita disucikan secara intensif tubuh jiwa roh kita. Ya, semoga kita mulai dari hati. Nah, hati ini sumbernya. Kalau hati disucikan berarti seluruh hidup, tubuh jiwa roh disucikan. Hati, gudangnya dosa. Nah, hati disucikan dari kejahatan, keinginan akan uang, hati-hati. Kikir serakah, tadi itu kikir serakah. Serakah mencuri milik Tuhan dan lain-lain. Hati-hati, perpuluhan persembahan habis percuma. Menabung di pundi-pundi lobang. Kan sudah sering katakan, wow sudah banyak, tahu-tahu apa terjadi habis. Cuma sia-sia. Kalau saya beli sepeda motor, puji Tuhan. Ini menabrak sepeda motor. Ya tadi habis, tidak ada gunanya semua. Tidak ada gunanya. Semoga kita bisa. Itu pengalaman saya juga. Nomor 1 saya dari dulu mesti milik Tuhan. Sekalipun saya tidak punya uang nomor 1 milik Tuhan. Itu sudah kunci hidup. Nomor 1 milik Tuhan. Ya, kalau enggak bahaya. Nah, hati suci kejahatan, kenajisan, tadi makan minum, kawin dan kepahitan, jangan ada benci dan lain-lain, iri, semua harus disucikan. Nah, hati suci, hati damai. Kalau suci, damai, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang suci karena mereka akan melihat Allah. Suci, damai, melihat Tuhan. Menyembah Tuhan itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Menyembah Tuhan. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Kita tubuh dia kepala. Kepala yang sudah mati di bukit tengkorak, bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Menentukan semua hidup kita. Ini Yesus. Ayo tempatkan Yesus kepala. Coba semua butuh makan dari kepala. Kecuali sakit infus. Kalau yang normal dari kepala. Dari kepala. Semua diatur oleh kepala. Mau gerak
Apa? Perasaan. Enggak bisa, kepala. Semua mata, semua. Mau khotbah, kepala. Atur semuanya. Mau gerak apa kita, kepala. Nah, Yesus yang menentukan. Tidak usah takut. Kalau Yesus sebagai kepala, kita tubuh tidak usah takut. Dia bertanggung jawab sampai mati di kayu salib. Di bukit tengkorak. Mati. Dia seperti jadi tengkorak, kepala orang mati. Dia rela mati untuk kita tubuh. Hasilnya, yuk terakhir. Efesus 5, ayat yang ke Efesus 5, saja ayat yang ke 25 mulai. Mari, Efesus 5, 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan diri baginya. Terus, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, menyucikan dengan air, memandikan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat dia dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayo kita menyembah, menempatkan Yesus sebagai kepala, kita hanya mengulurkan tangan, hanya menyembah Dia, menyerah sepenuh kepada Tuhan, berserah berseru, Tuhan Engkau yang menentukan semua hidupku, serahkan semua. Dan Tuhan hasilnya, ini suami itu kepala. Suami itu kepala, kita istri tubuhnya. Yesus mengulurkan tangan anugerah yang besar untuk memandikan kita dengan air dan firman, menyucikan dengan baptisan air dan firman pengajaran benar. Jadi sesudah baptisan harus masuk pengajaran, nah, dengan baptisan air dan firman pengajaran yang benar, menyucikan dan mengubahkan kita. Menyucikan, mengubahkan kita. Semoga kita bisa menyucikan, mengubahkan kita. Mulai tidak boleh ada dusta. Kepala dengan tubuh tidak boleh berdusta. Tidak bisa berdusta. Kepala bilang maju satu langkah. Maju satu langkah, tidak mungkin tubuh mundur satu langkah. Maju satu langkah. Jujur dan taat, dengar-dengar. Nah, itu hubungan kepala dan tubuh. Jujur dan taat, dengar-dengar. Itu hubungan kepala dengan tubuh. Hubungan kepala dengan tubuh. Jujur dan taat, dengar-dengar. Nah, ini mujizat pembaruan hidup. Penyucian dan pembaharuan hidup. Mujizat kita menjadi kaum muda yang jujur, taat, dengar-dengar. Jujur, taat, dengar. Itu betul-betul tubuh Kristus. Semua. Tidak bisa tubuh ini tidak bisa saling mendustai. Kalau sakit, umpama jempol sakit, enggak, kepala rasa sakit, aduh, enggak bisa. Dan taat, ya, tadi itu kepala ambil, ini ambil, taat, jujur dan taat, itu tubuh Kristus. Ada hubungan dengan kepala. Nah, ini mujizat terbesar. Maka mujizat secara jasmani juga terjadi. Ya, bisa. Semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada hari-hari. Yang hancur jadi baik. Masa depan gelap jadi indah. Semua Tuhan yang menentukan. Tuhan kepala menentukan. Secara ajaib. Secara ajaib. Tidak ada jadi ada untuk memelihara kita. Memelihara dalam bentuk jasmani, makanan, dan lain, sekolah, nilai-nilai, serahkan Tuhan. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi kita berusaha, jangan ya terserah Tuhan, tidak usah belajar, salah, konyol. Kita belajar, tapi Tuhan yang menentukan, serahkan. Semua aja bidang, tidak ada yang tidak bisa. Aljabar om, bisa Tuhan. Ya, masa Tuhan tidak bisa aljabar? Bisa. Kita belajar, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menentukan. Bisa? Kaum muda sampai tidak bercelah. Kalau Tuhan datang, mujizat terakhir kita tidak bercacat celah, sempurna seperti untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Ayo, biar Tuhan jadikan semua indah. Ayo percayalah, kalau dia kepalanya, indah. Semua jadi indah pada waktunya. Dia yang menentukan semua. Dia yang menentukan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Musa, semua Tuhan yang menentukan indah pada waktu.
Semua beres, semua tidak ada jadi ada. Mustahil jadi tidak mustahil, selesai, hancur jadi baik. Semua itu kalau menempatkan Tuhan sebagai kepala. Yesus, kita banyak hati suci, mata memandang Dia, hanya berseru, berserah kepada Dia, kepala yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan pada malam hari ini, serahkan apa kekurangan, kelemahan kita, apa keadaan kita. Ketika aku lemah, Dia datang. Ayo kita menyembah Dia saja. Ya, kita mengasihi Dia, jujur, taat, mengasihi Tuhan itu taat, mengasihi Tuhan. Nah, Dia yang menolong kita semua. Mari kita bangkit. Ketika aku lemah, Dia. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus ku ciptakan, Yesus ku pujikan, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembahkan. Dengan ukur, tundukkan kepala pelan-pelan. Jujur dan taat. Jujur, apa kita mengasihi Tuhan? Jujur, mengaku segala kekurangan, kelemahan, kegagalan, kejatuhan, kehancuran, ketidakadaan, tidak ada apa-apa. Jujur dan taat. Saya mau kembali taat. Yang sudah berhasil sebenarnya saya tidak bisa, tapi kok bisa terus. Hanya karena tangan anugerah. Haleluya. Mungkin orang tuamu tidak tahu kedalaman hatimu. Ini Tuhan tahu saat ini. Jujurlah, taatlah kepada-Nya. Dia yang menentukan semua. Kita berusaha tapi Dia yang menentukan. Mungkin usaha kita sudah tidak bisa lagi. Biar Dia yang menolong. Sekali lagi. Saya tidak panggil maju malam ini. Yang mau mengangkat dua tangan, tapi sungguh-sungguh, jujur dan taat, percaya dan taat. Jujur, apakah aku mengasihimu Tuhan? Jujur, apa kesalahan, kejatuhan, kegagalan? Jangan sembunyikan kenajisan, kejahatan. Tuhan tolong, saya mau kembali taat. Ulangi, ku serahkan hidupku Yesus. Kita angkat dua tangan. Dimanapun saudara berada, sama Dia ada di tengah kita. Sampai mantap sekali lagi. Yesus ku serahkan. Malam ini pelan-pelan secara pribadi. Ngomong curhat hati ke hati. Pelan-pelan. Seperti berbisik pada Tuhan. Kalau tidak mampu bahasa air mata, Tuhan sudah tahu. Sebut Yesus, Yesus serahkan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Dia kepala yang sudah mati di Bukit Tengkorak. Dia tidak bisa ingkar janji. Haleluya. Haleluya.
Asal kita mau dimandikan saja jujur dan taat. Semua bisa dia lakukan. Haleluya. Ya Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Yesus. Ya Allah Akbar. Yesus. Ya Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Yesus. Ya Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Yesus. Jamaah semua. Dimanapun di sini di Surabaya, Medan, dimanapun di depan laptop, handphone, di dalam negeri, luar negeri, jamaah. Oh, Engkau menentukan semua. Engkau menentukan yang indah, yang terbaik sampai sempurna. Engkau tidak menipu kami, Tuhan. Engkau tidak ingkar janji, Tuhan. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Terima kasih. Ya Allah, mujizat pasti terjadi. Engkau tolong kami. Yang tidak bisa kami pikir lagi, kami serahkan. Mujizat terjadi. Ampuni kami. Ampuni kami. Oh, haleluya. Tuhan tolong kami dimanapun berada. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua kaum muda remaja di sini WN4 Surabaya, di Medan juga, di mana-mana semua gembalakan. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan anugerah Tuhan yang besar menolong kami semuanya, menentukan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan sudah tolong kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Membalaskan berkat berlipat kali ganda. Berkati kaum muda yang sudah bekerja. Buka firman, buka jalan. Tolong Tuhan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong juga buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi. Dari sungai menghadapi kenaikan kelas, menghadapi kelulusan dan lain. Tolong skripsi yang kesulitan dan lain. Tolong semua. Buka firman, ampuni kami. Buka firman, buka jalan. Semua lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Terima kasih. Beri pergaulan yang terbaik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, satu Tuhan dalam satu pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Demikian juga Tuhan keluh kesah kaum muda, Engkau yang tahu. Engkau tolong semua. Tuhan mengadakan mujizat selalu. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, terutama selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Pakailah dalam ajaran yang benar Tuhan, dan Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih. Syukur hanya kepada mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk pekerjaan Tuhan di Ambon, pembangunan tubuh Kristus di Ambon. Tuhan memberkati kita semua. 351, mari segera. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku
bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Besok pagi di sini jam 7 kurang 10 pagi kebaktian umum. Gunakan hari libur ibadah nilai tambah dari Tuhan. Nilai tambah kayu salib surplus terus. Ya, Tuhan memberkati. Ajak teman yang lain datang pada Tuhan. Di WR4 Surabaya jam 11 siang kurang sedikit. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, nilai tambah juga, surplus dari kayu salib. Tuhan tolong semua. Juga di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Medan Royal Room jam 7:15 malam. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati juga, nilai tambah juga, semua surplus, ya, berkelimpahan, surplus, tidak pernah kekurangan. Tuhan memberkati semuanya. Dan Selasa dan seterusnya seperti biasa. Kemudian yang mau baptisan air silakan mengambil formulir, diisi, kemudian diberi foto. Hari Selasa sesudah kebaktian pendalaman Alkitab di sini ada penataran yang kedua, yang terakhir, ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Dan pelaksanaannya Sabtu tanggal 3, ya, kaum muda Sabtu depan tanggal 3 bulan 3 disertai baptisan air, tapi tetap seperti ini aja, biasa tetap, ya. Pulangnya seperti ini juga, ya. Baik, datang, tetap mendengar firman Tuhan. Ya, saya sudah baptisan, enggak apa-apa, dengar firman. Yang sudah baptisan, apa sudah cocok hasilnya sesudah baptisan habis. Ya, Tuhan memberkati semua. Ya, baptisan air. Yang ulang tahun tanggal 24 sampai 3 Maret. Diva Maharani hari ini 24, Ratri Rahayu hari ini 24, Sintike G. Naibahu Surabaya hari ini 24, Roy Fabio Suganda Surabaya hari ini 24, Ibu Tati Bagio, Ibu Sindoro 26, Ibu Nike Firawati, Ibu Prastio Nugroho 27, Ibu Tirdiana Surabaya, Ibu Franky 27, Bapak Prastio Nugroho 28, Sheila Erianti Surabaya 28, Bapak Yusuf Wasana Surabaya 1 Maret, Tututka Eri Dewanto Jimbaran Bali 1 Maret, Bapak Mardiono 2 Maret, Ibu Agnes Krisantin Kusuma Wardani 3 Maret, Bapak Dwi Cipto Utomo Yosep 3 Maret, Bapak Dani Harjanto 3 Maret, Grand Edric Sekolah Minggu 3 Maret, Bapak Lai Gunawan Laimina Bapak Agun Surabaya 4 Maret, Bapak Dr. Troy Fonda Surabaya 4 Maret. Baik, yang disebut nama atau tidak, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Jadi baik, besok pagi, siang, malam, ya, kebaktian di mana saudara-saudara berada, Tuhan tolong. Yang ikuti siaran langsung silakan juga, ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Ya, Tuhan menolong semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kaum muda kami serahkan dalam tangan-Mu, hidup kami semua. Tuhan, Engkau yang menentukan, Engkau kepala yang mengatur semua, Engkau yang menentukan semua. Dan kami percaya yang terindah, terbaik Engkau berikan sampai yang sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah menipu kami semuanya. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai. Baik di sini di WN4 Surabaya, di Medan, semua lindungi sertai sampai tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Besok pagi, besok siang, besok malam bisa kembali beribadah melayani dengan setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Nilai tambah kami miliki. Terima kasih, syukur hanya kepada juga perjalanan hamba besok ke Surabaya, ke Medan, Engkau tolong juga pesawat yang dalam kesulitan, Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan, buka firman, buka jalan, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepada segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Ada yang mau angkat tangan lagi? Boleh. Sebentar saja, setengah menit saja. Ayo, yang mau angkat, tutup mata semua.
Tidak usah malu, yang butuh, ayo semuanya serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah ibadah ini pegang kami sungguh-sungguh Tuhan. Oh, Engkau kepala kami Tuhan, haleluya. Haleluya, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami tidak mau lepas lagi dari Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Baptisan air juga Tuhan berkati semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan